Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Bahasa Jepang. Bagi teman-teman semuanya yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa untuk subscribe serta mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali ada update video pembelajaran terbaru. Perkenalkan, nama saya Robi. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran bab 1 yang berikutnya, yaitu struktur kalimat dalam bahasa Jepang. Di sini ada contoh perbedaan struktur kalimat bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dalam bentuk pola kalimat yang sederhana. Di dalam bahasa Indonesia, pembentukan struktur kalimat yang kita gunakan adalah subjek plus predikat dan ditambah objek. Jadi lazimnya seperti itu. Namun di dalam bahasa Jepang, struktur kalimatnya tidak demikian, melainkan subjek ditambah objek baru kemudian predikat yang ditempatkan di akhir kalimatnya. Sehingga perlu teman-teman semua ketahui bahwa di dalam bahasa Jepang, susunan pola kalimatnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi, nanti pada saat mau mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Jepang, maka susunan pengucapannya harus dibalik. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat contoh kalimatnya. Di sini ada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, misalnya, saya makan nasi. Nah, di sini kata saya berfungsi sebagai subjek, kemudian makan predikat, dan nasi objek. Jadi kita sering mengucapkan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan susunan pola kalimat seperti ini. Subjek, predikat, objek. Contohnya, saya makan nasi. Akan tetapi, apabila teman-teman semuanya ingin mengucapkan kalimat saya makan nasi dalam bahasa Jepang, maka susunannya itu menjadi watashi wa gohan o tabemasu. Seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan di sini ditulis dalam bahasa Indonesia, katanya menjadi saya nasi makan. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman ingin menyatakan sebuah kalimat ke dalam bahasa Jepang, misalnya saya makan nasi, maka teman-teman nanti mengatakannya menjadi saya nasi makan. Jadi susunannya seperti itu ya. Watashi wa gohan o tabemasu. Watashi saya, kemudian wa partikel, gohan nasi, o partikel kembali, dan tabemasu predikatnya. Mungkin susunan kalimat ini bagi teman-teman semuanya yang baru belajar bahasa Jepang terdengar sangat aneh ya. Mengatakan saya nasi makan. Jadi nanti teman-teman semuanya saat ingin mengatakan kalimat dalam bahasa Jepang akan tetapi menggunakan struktur pola kalimat bahasa Indonesia SPO bukan SOP, maka orang Jepangnya sendiri yang akan merasa sangat aneh. Misalnya, saya makan nasi, kemudian kalimat bahasa Jepangnya teman-teman mengatakan watashi wa tabemasu o gohan. Nah, itu justru orang Jepang yang akan tidak memahami apa maksud dari ucapan yang ingin teman-teman sampaikan ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan terbiasa dengan pola kalimat SOP seperti ini. Pola kalimat bahasa Jepang yang predikatnya itu selalu berada di akhir kalimat. Jadi begitu ya. Untuk sementara kita pahami terlebih dahulu struktur pola kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang itu memiliki perbedaan. Meskipun nanti di dalam bentuk struktur kalimat yang lebih rumitnya, misalkan di sini dikasih keterangan kata keterangan tempat ya. Menjadi watashi wa restoran de gohan o tabemasu. Di sini kan ada tambahan kata keterangan tempat ya di restoran. Jadi ini artinya watashi wa restoran de gohan o tabemasu. Saya makan nasi di restoran. Seperti itu. Tetap susunan struktur kalimatnya itu predikat selalu berada di akhir kalimat. Jadi subjek terlebih dahulu, kemudian kata keterangannya, kemudian objek, dan yang terakhir predikat.
Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita coba lihat pembahasannya lebih detail dalam rumpun bahasa. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Jepang sendiri, merupakan bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Altai. Sedangkan bahasa Indonesia termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Dengan demikian, bahasa yang memiliki struktur pola kalimat subjek, predikat, objek seperti bahasa Indonesia diantaranya bahasa Melayu, Tagalog, dan Tetun. Sedangkan bahasa yang serumpun dengan bahasa Jepang diantaranya Uzbekistan, Kazakh, Turki, dan juga bahasa Korea yang susunan pola kalimatnya menempatkan predikat selalu di akhir kalimat. Untuk susunan kata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang memiliki perbedaan yang perlu teman-teman semua ketahui. Seperti dalam bahasa Indonesia, kata sifat yang menerangkan kata benda selalu terletak di belakang kata benda. Sedangkan di dalam bahasa Jepang sebaliknya. Contohnya di sini orang pandai. Orang adalah kata benda, kemudian pandai adalah kata sifat. Jadi urutannya seperti ini, kata benda, kata sifat untuk bahasa Indonesia. Sedangkan untuk bahasa Jepang sebaliknya, kata sifat terlebih dahulu kemudian kata benda. Contohnya Jozu na hito. Hito ini kata benda yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang ya. Kemudian Jozu ini kata sifat yang artinya pandai. Jadi sama dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga kan misalkan orang pandai, smart people. Jadi smartnya di depan, people orangnya di belakang. Sebagai tambahan di sini juga ada contoh lainnya yaitu kata di rumah. Sedangkan apabila diucapkan dalam bahasa Jepang, maka pengucapannya menjadi terbalik. Uchide. Jadi partikelnya itu ada di belakang. Uchi yang artinya rumah ada di depan. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia kita sering mengucapkan kalimat ini di rumah. Jadi di-nya itu ada di bagian depan, sedangkan rumahnya, kata bendanya ada di belakang. Sedangkan di dalam bahasa Jepang dibalik ya. Uchide. Jadi kata bendanya di depan, sedangkan partikelnya ada di belakang. Kurang lebih seperti itu untuk perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang dalam susunan katanya. Baik, demikian untuk materi lanjutan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terpahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Otsukare sama desu.